Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofa Ramdayani. NPM saya 092000000074. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan di bidang kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila, kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Apa itu etik? Etik adalah sikap yang dilihat seseorang baik, buruk, sopan, dan beradab. Apa itu moral? Moral adalah akhlak, etika, atau susila. Istilahnya, manusia menyebutkan ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki sifat positif. Dan yang terakhir, spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual adalah berhubungan dengan sifat kejiwaan, rohani, dan batin. Yang kedua, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari alam. Yang keempat, tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Yang terakhir, tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya, tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalani dalam masyarakat. Selanjutnya, pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes RI dalam ONI pada tahun 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspeknya tersebut meliputi 1. Aspek penerimaan, 2. Aspek perhatian, 3. Aspek komunikasi, 4. Aspek kerjasama, 5. Aspek tanggung jawab. Selanjutnya, bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. 2. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang terakhir, perawat pasien dengan penuh rasa cinta serta sikap tanggung jawab rasa dan tepa selera. Selanjutnya, membela pasien, patient advocate pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien, sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Selanjutnya,
perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Yang terakhir, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Kedua, perawat pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga, pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.